Selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami di sini dalam acara talk show edukasi seksual. Tentunya membahas tentang kesehatan seksual. Bukan cuma untuk pria saja, tapi juga untuk pasangan wanita Anda dan untuk keluarga. Gitu ya dokter ya? Siap. Selamat malam Dokter Binsar sudah hadir. Selamat Terima malam, kasih. Terima Mbak kasih Mas Bung Sabran Sabran. Bung Sabran udah mau nemenin saya. Baik. Untuk tema malam hari ini itu bagaimana caranya pria bisa multi orgasme. Nah dok, multi orgasme itu kadang tuh identik dengan lelaki perkasa dan kuat gitu loh dok. Sebenarnya multi orgasme itu kayak apa sih dok? Ya, jadi ini langsung FC ya, Feru Sefat ya kan? Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya pria itu tidak ada multi orgasme. Oh gitu dokter. Ya, jadi yang punya multi orgasme itu wanita. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu bahwa tidak ada yang namanya istilah multi orgasme pada pria. Pada wanita ada. Ya, dengan catatan si wanita bugar, si pria tidak boleh ejakulasi, dan ereksinya bagus. Itu akan terjadi multi orgasme pada wanita. Nah, menjadi pertanyaan, bisa nggak multi orgasme pada pria? Nggak akan bisa. Kalau kita lihat dari fase namanya hubungan, fase seksual pada satu hubungan pria dan wanita tuh beda. Ya, jadi pada pria itu ada namanya Mbak Ari periode refraktor. Jadi begitu terjadi akselerasi, puncak deselerasi turun, lalu ini flat. Fase namanya refraktor, fase diam. Jadi namanya ini kan ereksi. Kalau wanita tidak ada ejakulasi. Ya, ereksi itu adalah periode yang namanya darah masuk di dalam penis, pembuluh darah. Nah, pada wanita kan tidak ada. Dalam artian bukan bicara tidak ada cuman untuk memperlancar atau mengeluarkan yang namanya cairan di dalam vaginanya, ya, pembasahan. Nah, pertanyaan, kalau begitu orgasme pada pria saat dia sudah ejakulasi. Nah, kita perlu tahu pembaca Tribun dan Warta Kota, orgasme pada pria itu ditandai dengan ejakulasi. Saya ulang. Orgasme pada pria ditandai dengan ejakulasi. Jadi begitu orgasme tercapai, dia akan diikuti oleh ejakulasi. Nah, menjadi persoalan begitu selesai ejakulasi, apa yang terjadi? Pasti yang namanya terjadi relaksasi. Karena apa? Persarafan. Itu masuk dalam fase aktivitas seksual. Dalam satu siklus namanya refraktor. Jadi waktu mau mencapai orgasme itu namanya sistem saraf parasimpatis. Ya, ada namanya saraf parasimpatis, sehingga rileks pembuluh darah, sehingga darah masuk ke dalam penisnya tegang. Ereksi keras dia. Ya, ereksi ada 4 tingkatan ya, jangan lupa ya. Ya, kayak tape, ya, kayak itu yang gangguan ya, lalu kayak pisang, sosis, dan akhirnya mentimun. Lu kayak apa, Bran? Ya, derajat 4 itu mentimun, itu keras, dambaan setiap pria. Ya, dambaan setiap pria. Wanita dong, dok. Iya, dambaan juga setiap wanita. Supaya wanitanya bisa orgasme kan. Nah, begitu itu proses ereksi terjadi, maka darah itu, pembuluh darah masuk, itu sistem saraf parasimpatis yang atur. Dan begitu terjadi ejakulasi, keluar cairan ejakulat, maka digantikan oleh sistem saraf simpatis. Dan tidak pernah terjadi yang namanya pengumpulan darah kembali di penis, tidak mungkin. Makanya ada periode refraktor, berhenti. Nah, pertanyaan, berapa lama ya? Iya dong, durasi berapa lama? Tuh? Nah, penelitian itu paling cepat itu ya bisa 3-6 jam. Ada yang sehat, asal sehat, hormonnya bagus, ya, libidonya masih bagus, staminanya bagus, bisa lagi hubungan seksual, bisa hubungan seks yang kedua. Tapi tetap ada namanya periode berhenti atau refraktor. Ya, 3-6 jam. Nah, kalau wanita kan terus menerus. Wanita kan terus menerus dalam artian tidak ada periode berhenti. Stimulasi terus oleh penis yang
keras atau ereksi, dan selama dia bugar dia akan bisa, jadi efeknya kayak gigi gergaji Mbak Ari. Nah, tercapai orgasme, turun, bisa naik lagi. Nah, bisa naik lagi multiple. Oke. Itu Tapi kalau si pria nggak bisa, karena ada tanda yaitu ejakulasi. Jadi orgasme pada pria ada tanda ejakulasi. Nah, ejakulasi ini yang akan sulit membuat pria multiple orgasme karena ada periode refraktor gitu, ya. Mungkin nggak dok, periode refraktornya ini sejam gitu, mungkin nggak? Kalau dia sehat, kalau dia bagus, ya. Kalau dia istilahnya bugar, bisa saja Mas Abran. Tidak ada baku kapan atau berapa lama periode refraktor. Tapi rata-rata 3 sampai 6 jam. Tapi kalau 1 jam bisa, wah, hebat ya, silakan. Mangga. Ya, kalau bilang ronde 2, ronde 3 itu ya. Itu. Tapi jujur nih, ya saya melihat sepertinya begini. Pertanyaan banyak pasien atau banyak penanya, kalau sudah ejakulasi, kenapa saya nggak bisa lagi? Lah itu normal. Ejakulasi berarti nggak bisa diulang, gitu dong? Setelah ejakulasi, maksud saya nanti orgasme ereksi lagi, sulit kan? Ada fase refraktor, fase berhenti, fase diam. Nah, setelah itu selesai, baru bisa ereksi lagi dia, baru ejakulasi lagi. Gitu. Nggak mungkin dia dalam 1 malam dia 2 kali ejakulasi, kecuali bugar banget ya. Kecuali bugar banget. Jadi ronde 2 itu bohong juga berarti ya? Kadang-kala cuma, jadi gini, bukannya bohong, tapi yang dia maksudkan adalah dia bisa hubungan seksual memuaskan pasangan wanitanya, dia sendiri nggak ejakulasi. Oh gitu dong. Baru masuk lagi. Nah itu bisa. Dengan catatan berarti yang orgasme siapa Mbak Ari? Si wanita. Gitu ya. Ini menjadi satu kebingungan atau menjadi satu mitos di luaran sana, dan menjadi satu hal yang akhirnya tidak sadar si pria ini seperti tertuduh. Kok saya nggak bisa 2 ronde ya? Nah, padahal WHO bilang hubungan seksual 30 menit itu asal si wanitanya orgasme, si prianya ereksi dengan baik dan terjadi ejakulasi, itu udah bagus, udah sehat. Mulai dari foreplay, pendahuluan, sampai terjadinya penetrasi, sampai terjadinya orgasme. Nah, menjadi persoalan adalah kadang-kala juga kenapa ejakulasi jadi menjadi satu tanda? Kadang-kadang banyak pria hari ini ejakulasi nggak bisa dalam vagina. Oh gitu, kok bisa dok? Bisa, karena mengalami satu hambatan blocking yang namanya kita sebut istilahnya retarded ejakulasi. Ada Penyakit lagi gitu keluar ya, Dok, ya? penyakit lagi, nggak bisa ejakulasi di dalam vagina. Waduh, bagaimana bisa hamil ya kalau udah menikah? Banyak kejadian nggak sih dok? Banyak. Kayak gitu? Oh iya dok. Saya hari ini dari daerah itu, yang saya tangani itu ada 10 kasus. Yang sudah perbaiki dan bisa hamil itu 1 kasus. Itu baru satu-satunya kasus tuh. Yang baru anaknya udah lahir, saya lihat di Instagram, kan jadi friends di Instagram, saya lucu banget, dan bisa hamil, hubungan seks yang normal. Saya bilang waduh. Ya, karena apa? Karena, nah ini pembaca Tribun Warta Kota perlu tahu. Ini saya singgung sedikit nih tentang retarded ejakulasi. Retarded ejakulasi adalah kondisi di mana si pria tidak bisa ejakulasi di dalam vagina. Bisanya bagaimana? Masturbasi. Oh gitu dok. Ya. Jadi ternyata karena sepanjang hidup si pria tersebut dari usia remaja, biasanya usia 10-11 tahun, tersensitisasi atau terangsang bila penisnya digosok-gosok. Itu saya bilang tadi, digesek-gesek ke tempat tidur, ke bantal, akhirnya terangsang dia dan membiarkan dirinya larut dalam fantasi seksual dan akhirnya sampai ejakulasi. Sehingga pada waktu dia menemukan yang namanya pasangan seksual dia, menikah atau berumah tangga, sulit untuk ejakulasi dalam vagina. Itu dia. Itu Bari. Kalau misalnya ini dok, seperti misalnya mau pipis tapi hubungan seks dulu dok, itu pria
bisa ketahan juga nggak, Dok? Artinya bisa Ya, ini Apa? penting juga diketahui ya. Kita perlu tahu, pembaca Tribun Warta Kota perlu tahu bahwa di organ reproduksi penis itu ada 2 saluran. Mas Sabran, Iya. ya Mbak Ari, ada 2 saluran. Saluran pertama itu saluran untuk kencing. Oke. Baik. Saluran yang kedua itu khusus untuk mengeluarkan ejakulat. Jadi, kalau hubungan seks itu, pertanyaan saya, saluran untuk kencing tertutup nggak? Enggak. Tertutup. Oh, tertutup. Makanya biasanya begitu ejakulasi selesai, ereksi udah mulai turun, ya. Pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, kencing itu butuh waktu. Butuh waktu supaya terbuka dulu uretranya, baru bisa gitu. baru bisa pipis Beda sama atau buang perempuan air. ya, Dok? Beda. Kalau perempuan itu kan nggak ada ejakulasi. Sensasi orgasmenya hanya yang namanya terangsangnya klitoris dan G-spot. Lalu yang kedua pembasahan daripada dinding vagina. Lalu yang ketiga sensasi seperti lega, naik gitu dan lega. Nah tapi tidak ada namanya seperti ejakulasi pada seorang pria. Nah itu beda ya. Jadi beda ya dok ya, orgasme dan ejakulasi itu ternyata 2 peristiwa beda Ya. sebenarnya dok ya. Berbeda. Jadi makanya ada istilah kita kondisi di mana orgasme unejaculation. Ada? Ada. Pada kasus apa? Pada kasus pasca operasi prostat. Oh baik. Ya, bingung ya? Jangan bingung ya. Jadi orgasme unejakulasi ada pada kondisi habis operasi prostat. Tapi umumnya pada pria orgasme selalu disertai dengan ejakulasi. Oh gitu ya dok ya. Ya. Bedanya itu ya dok. Ya, karena waktu orgasme ejakulatnya nggak keluar. Keluarnya kemana Mbak Ari? Ke dalam, ke belakang. Karena rusak sistem sarafnya pada waktu seorang pria operasi prostat. Nah, itu dia. Oke. Tapi kalau cairan yang keluar dari wanita itu apa dok? Seperti mirip ejakulasi itu bukan? Enggak, dia pembasahan. Jadi kayak cairan kalau pria itu cairan prostat yang saya bilang bening. Iya. Nah, itulah Itu. mirip-mirip Oh, itu. gitu. Jadi kayak seperti dokter pernah bilang beberapa waktu itu Iya, kayak pembasahan. terangsang gitu Iya, ya. jadi dia membasahi Ciri dinding, khas membasahi dinding terangsang vagina aja supaya licin. Oke. Supaya pada waktu hubungan tidak Tidak. nyeri gitu. Oke. Itu Bari. Baik dokter. Dok, kalau misalnya jarak antara orgasme dan ejakulasi yang singkat itu kan itu termasuk yang apa namanya kayak dibilang klimaks gitu gak sih dok? Iya, orgasme itu gini. Kalau dibilang klimaks pada seorang wanita tidak disertai ejakulasi. Baik. Klimaks Jadi cuma itu orgasme aja ya, ya, dok, klimaks itu ya dengan kata lain orgasme ya. Tapi kalau pria selalu harus disertai dengan ejakulasi. Nah, menjadi persoalan kalau ejakulasinya tidak ada ke depan. Jadi kosong. ke belakang gitu Ke ya. belakang. Retrograd ejakulasi. Atau yang kedua, ejakulasinya tidak terjadi karena apa? Ejakulat karena apa? Mungkin kelenjar prostatnya masalah. Jadi problem ejakulasi itu yang paling terbanyak ada 3 Mbak Ari. Ya, Mas Sabran ya. Iya. Buat pembaca Tribun ada 3. Nomor 1 adalah yang namanya retarded ejakulasi. Tidak bisa ejakulasi di dalam vagina. Itu menjadi masalah karena apa? Pengobatannya butuh waktu. Karena seorang pria sedari dini terbiasa terangsang hanya dengan penglihatan atau perabaan. Retarded, sehingga pada waktu dia menikah punya pasangan seksual nggak bisa. Yang kedua itu yang namanya retrograde ejakulasi. Pada waktu seorang pria habis operasi prostat, bukan ke depan keluarnya tapi ke belakang. Yang kedua. Yang ketiga, yang namanya ejakulasi unejakulat. Jadi begitu dia ejakulasi kagak keluar, tapi dia rasa keluar, tapi kosong. Kenapa? Karena ternyata cairan atau kelenjar penghasil yang namanya penghasil ejakulat itu
bermasalah gitu. Demikian Bari. Tapi secara di otaknya itu tetap ya dok, seperti Tetap sama. endorfinnya ya, apa? Sensasinya sama, endorfinnya juga, rasa leganya sama, Tapi begitu. tidak ada cairan ejakulat. Yes, begitu. Nah, makanya kalau topik kita kan multi orgasme. Seorang pria akan sulit multi orgasme pada saat yang singkat, cek nggak mungkin. Itu bisa dibilang mandul nggak sih dok kalau untuk prianya? Oh enggak dong. Beda ya, Dok? Beda. Oke. Mandul itu adalah infertil. Artinya pembaca Warta Kota Tribun harus tahu mandul infertil itu adalah tidak adanya spermatozoa. Satu. Atau yang kedua, kemampuan spermatozoa membuahi drop atau jauh sekali dari kemampuan normal atau batas ya ideal ya gitu. Jadi kalau misalnya ejakulasi cuma terjadi satu kali di orgasme, kalau Yes, di pria seperti itu gitu ya? Yes, betul. Dok, ya? Oke dokter. Saya sih yes. Berarti Jadi kalau misalnya- benar itu. multinya malam sama pagi mungkin ya dok? Mungkin. Nah, Oke, malam sama makanya- pagi. Mungkin dalam satu Ya. hubungan gitu ya dok ya? Dalam satu hubungan seorang pria tidak Tidak bisa. mungkin multi orgasme. Oke. Tapi dalam 1-24 jam, misalnya pagi hubungan, lalu sorenya malamnya hubungan, bisa terjadi. Atau 2-3 kali bisa, tapi untuk satu kali siklus Sampai- sangat jarang. Bukan berarti tidak bisa, tapi sangat jarang. Pria itu harus bugar, usia muda. Kenapa usia muda? Karena testosteronnya harus tinggi. Ya, demikian Mas Abram. Baik. Dok, pernah nih dok denger nih dok, kita pernah ngebahas tentang Ya. senam Kegel ya betul Ya, lalu ya ya. Mas Sabran ya. Itu bisa membuat si wanita multi orgasme, betul nggak sih dok? Betul. Oh iya. Si wanita, Kalau si dari prianya? nah, Oh. tetap yang namanya orgasme itu ada ejakulasi, butuh waktu. Tapi kalau si wanita bisa multiple orgasm, begitu ya. Baik. Baik dokter. Jadi multi orgasme itu hanya untuk Wanita. Gitu. Pria tidak mungkin dalam Kalau satu ada yang siklus. ngaku-ngaku begitu berarti Pertanyaannya gampang. Kalau dia ngaku-ngaku 2 kali, pertanyaannya kamu ejakulasi nggak? Kamu keluarin cairan nggak? Atau dengan kata-kata umum kamu ngecret nggak? Nah, kalau ada kata-kata itu, tidak mungkin lagi diereksi lagi. Iya. Karena apa? Waktu dia terangsang parasimpatis, begitu dia sampai ejakulasi simpatis, selesai. Ejakulasi parasimpatis sampai ejakulasi. Setelah ejakulasi itu yang berlaku simpatis, rileks semua. Nggak mungkin ereksi itu bisa tiba-tiba lagi. Adalah sesuatu yang melawan hukum kesehatan, hukum anatomi tubuh seorang pria. Itu dia. Oke. Baik dok, nyenggol sedikit tentang Ya. prostat tadi ya dok Ya. ya. Itu ada mitos Ya. kalau manfaat dari pijat prostat Ya. itu bisa menurunkan resiko kanker, benar nggak sih dok? Begini, ini penting juga nih pembaca Tribun, Warta Kota. Ini lagi trending topik ini saya bilang. Ya, masalah yang namanya pertanyaan seorang banyak pria-pria. Kalau prianya banyak ejakulasi, prianya banyak keluarkan ejakulat, akan terhindar dari yang namanya pembesaran prostat. Ya, dalam penelitian ternyata ini korelasinya ada. Pria-pria yang sering mengeluarkan ejakulat ternyata insidence atau angka kesakitan pembesaran prostat itu berkurang. Oke. Berkurang. Nah, dibandingkan para pria yang sangat jarang hubungan seksual. Itu Bari. Nah, kalau dibilang pijat prostat itu maksudnya mungkin adalah mengeluarkan ejakulat. Si prostat ini kan salah satu sumber ejakulat. Nah, itu ya. Oh baik dok. Ya. Baik dokter, terima kasih. sudah Makasih. diskusi. Baik. Cukup sepertinya ya. Bari, Silakan dokter untuk highlightnya Ya. malam ini tentang Ja- multi orgasme multi yang orgasme, ternyata ya. cuma dimiliki oleh wanita. Wanita. Ya, jadi ini menjadi satu topik penting buat pembaca Tribun Warta Kota supaya nggak terperangkap dalam satu stigma atau kondisi yang menyesatkan.
ya, bahwa seorang pria tidak mungkin mengalami multiple orgasme dalam satu siklus hubungan seks. Karena apa? Yang berperan di situ adalah persarafan yang beda. Sampai terjadinya namanya orgasme ejakulasi itu parasimpatis, setelah itu simpatis. Berbeda sistem. Dia butuh waktu untuk recovery. Penis, pembuluh darah, cairan kelenjar-kelenjar prostat, vesikula seminalis butuh waktu untuk recovery. Itu nomor satu. Tidak mungkin. Nomor dua, yang penting di sini adalah apakah ejakulasi seorang pria itu normal atau tidak. Ereksinya bagus atau tidak. Itu yang paling penting. Karena itu berbicara nanti ke depan. Ya, ke depan dalam artian bagaimana kualitas hubungan seksual saat usia semakin meningkat. Dan yang ketiga, ejakulasi itu adalah satu proses yang harus ada pada setiap orgasme seorang pria. Kalau ejakulasinya kosong, berarti bermasalah kelenjarnya. Kalau kosong, ya harus diperbaiki, diobatin. Kondisi setelah operasi prostat tidak ada cairan ejakulat, artinya terbalik keluarnya, ya berarti harus diperbaiki, ada obatnya. Lalu yang ketiga, tidak bisa ejakulasi di dalam vagina, ini bermasalah, harus diperbaiki. Itu saja mungkin dari saya, ya Mbak Ari, Mas Abran. Baik. Dan para pembaca Tribun Warta Kota, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat di WA saya 0813 8231 7586. Pasti saya jawab. Dan yang berikut, saya praktek hanya di Depok, Jakarta Selatan, dan di Bogor, ya. Silahkan, mudah-mudahan acara ini mencerahkan, ya, buat para pria terutama. Dan juga ibu-ibu tentunya, ya. Ya, Mbak Ari, ya, Mas Abran, ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter Terima kasih, Dokter. informasinya malam hari ini, Sobat WK dan Tribuners. Jadi tidak ada 3 ronde, 2 ronde untuk pria, ya Dok. Satu siklus, ya. Ya, satu siklus, ya. Satu siklus, kecuali malam dan pagi. Itu dia. Terima kasih telah menyimak obrolan kita malam ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan bahasan yang lain yang tentu saja lebih menarik. Kalau ada usul tema dari pemirsa sekalian, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Jangan lupa subscribe ya.